Keluarga Su tinggal di desa Xingshan, Dongyencheng di provinsi Heilongjiang. Mereka adalah keluarga petani sederhana yang terdiri dari orang tua serta 2 anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Si sulung, perempuan Su Hong yang lahir tahun 1970, sejak kecil kecerdasannya tampak menonjol. Setamat SMA, Su Hong berhasil masuk sekolah kesehatan di kota Ning'an dan setelah lulus bekerja di sebuah rumah sakit. Namun Su Hong berhenti bekerja demi cintanya pada Wang, pemuda sekampung yang hanya lulusan SMP. Su Hong memutuskan pulang ke desa dan menikah dengan Wang. Keluarga Hong tentu saja kecewa. Selama ini orang tua menganggap Hong satu-satunya harapan dan kebanggaan keluarga yang memiliki pendidikan dan pekerjaan baik di kota. Tapi begitulah cinta mengalahkan segalanya. Terlebih si pemuda merupakan cinta pertama Hong. Namun apes bagi Hong. Kebahagiaan pernikahan hanya sesaat. Si suami ketahuan selingkuh dan kabur dengan wanita lain ke kota. Su Hong sempat marah, kecewa. Namun lagi-lagi demi nama cinta, Su Hong bersabar. Dia maafkan suaminya dan berharap dengan kelahiran anak, cinta mereka akan kembali dikuatkan. Tapi kenyataannya nol. Wang tak mau kembali. Su Hong tidak putus asa. Dengan membawa sang anak, dia pergi mencari suaminya ke kota. Tapi apa yang didapatnya? Wang telah hidup bersama dengan wanita lain. Kehadiran anak tidak bisa mengubah watak Wang yang bersikap semaunya dan tak punya rasa tanggung jawab. Su Hong pulang ke desa bersama anaknya dan pada 2001 kembali menetap di rumah ayahnya yang tinggal sendirian sebab sang ibu sudah meninggal. Untuk mencari nafkah, Su Hong membuka klinik kesehatan di desa. Pasiennya cukup banyak. Namun sial ketika aparat mengetahui Su Hong membuka praktik tanpa izin, mereka menutup praktik itu. Apa boleh buat, Su Hong kemudian memutuskan mengikuti jejak sang ayah menjadi petani. Dia mengemudikan traktor, mencangkul, menanam dan memanen sayur. Kulitnya yang tadinya halus perlahan berubah kasar dan kusam akibat terpapar sinar matahari. Tapi hal itu tidak menjadi masalah bagi Su Hong. Dia rela melakukan apapun sebab hidupnya dan anaknya kini menjadi tanggung jawabnya tanpa kehadiran suami. Orang-orang desa mengenal Su Hong sebagai sosok baik, pekerja keras, periang, suka membantu dan tidak pelit meski hidup sederhana. Selain mengurus ayahnya dan anaknya, Su Hong juga rela mengurus anak-anak kedua adiknya sebab mereka sibuk bekerja dan mengadu nasib di kota. Jadi total ada 4 anak yang diurus Hong, yakni anak kandungnya, 1 anak adik perempuannya, dan 2 anak adik laki-lakinya. Ketika Imlek tiba di bulan Februari 2003, Ling, adik perempuan Su Hong, datang berkunjung. Tapi bukannya gembira merayakan Imlek, Ling malah menangis terseduh-seduh dan mengadu kepada sang kakak betapa pernikahannya tidak bahagia. Menurut Ling, suaminya Jiang selain berselingkuh juga temperamental dan sering melakukan KDRT. Ling yang tak kuat lagi minta cerai, tapi Jiang menolak dan mengancam. Kalau minta cerai, kubunuh kau, juga anak kita. Jiang memotong kelingkingnya sendiri untuk menunjukkan dia bisa nekat melakukan apapun. Ling yang ketakutan minta bantuan Hong. Apa yang harus kulakukan, Kak? Melihat derita sang adik, Su Hong mengatakan, segera tinggalkan suamimu, pergi ke kota lain. Namun Ling khawatir suaminya akan mengamuk dan mencelakai Su Hong dan anak Ling. Tapi Su Hong menenangkan, percayalah suamimu tidak akan berani padaku, aku akan melindungi anakmu. Demikianlah Ling menuruti saran sang kakak. Diam-diam dia pergi meninggalkan suaminya. Dia tidak berani pulang ke desa karena takut bertemu suaminya. Barulah 3 tahun kemudian, pada 2006, dia memberanikan diri kembali ke desa mengunjungi Su Hong. Sebelumnya Ling telah mendapat pesan dari Jiang lewat HP bahwa suaminya itu telah tobat, pergi bekerja ke kota lain dan berjanji tidak akan kembali sebelum sukses. Dia tidak bakalan kembali, kata Su Hong kepada Ling. Mendengar hal itu, Ling lega. Akhirnya dia terbebas dari si suami yang temperamental. Su Hong juga menyampaikan kabar buruk, bahwa pernikahan adik laki-laki mereka pun bermasalah. Istrinya Li Ying berselingkuh dan kabur dengan pria lain, meninggalkan 2 anak begitu saja di bawah pengasuhan Hong. Ling sangat terharu dengan ketulusan sang kakak membantu mereka. Su Hong menolong tanpa pamrih, tak pernah mengharapkan apapun dari adik-adiknya. Su Hong telah mengasuh para keponakan dengan baik dan penuh kasih sayang, sampai-sampai keponakan memanggilnya mama. Su Hong adalah malaikat tak bersayap.
Tapi bukan malaikat putih sebenarnya, melainkan malaikat hitam. Begini ceritanya. Banyak orang brengsek di dunia yang suka berselingkuh. Demikian paling tidak menurut Su Hong. Dia sudah merasakannya sendiri. Betapa berdarah hatinya. Demi cinta dia tinggalkan pekerjaannya di kota untuk menikah dengan pria pujaan. Tapi apa yang didapatnya? Si pria malah mencampakkannya begitu saja, sibuk berselingkuh dengan perempuan lain. Jadi ketika Ling, sang adik, mengadu tentang suaminya Jiang yang berselingkuh dan sering melakukan KDRT, Su Hong merasa dia harus turun tangan membereskan hal itu. Dia pun minta Ling segera meninggalkan si suami. Semuanya bukan tanpa risiko dan Su Hong tahu itu. Terbukti setelah Ling kabur, Jiang mendatangi Su Hong. Pria itu mengamuk, menanyakan keberadaan istrinya dan mengancam akan membunuh anaknya yang berada di bawah pengasuhan Su Hong. Jiang menyerang dengan pisau. Refleks Su Hong mengambil botol minuman dan menghantamkannya ke kepala Jiang. Seketika pria itu ambruk, tak bangkit lagi. Saat itu kebetulan ayah Su Hong yang baru pulang bertani masuk ke rumah dan melihat Jiang terkapar bersimbah darah. Dengan gugup, Su Hong mengatakan Jiang telah menyerangnya dan dia berusaha melawan dengan menghantamkan botol minuman ke kepala Jiang. Sang ayah maklum, dia juga tidak suka dengan menantunya yang temperamental itu. Mereka sepakat tidak akan melaporkan kejadian itu kepada polisi. Ayah Su Hong kemudian mengangkut jasad Jiang dengan gerobak roda 4 dan membuangnya di suatu tempat. Sang ayah tidak mengatakan di mana lokasinya dan dia apakan jasad itu. Su Hong pun tak berniat menanyakannya. Selanjutnya Hong mengirim pesan lewat HP Jiang kepada kakak Jiang yang bekerja di Guangzhou. Su Hong berpura-pura sebagai Jiang dan minta pinjaman uang untuk membangun rumah. Kakak Jiang setuju dan mengirimkan uang lewat orang tuanya di desa. Su Hong pun mendatangi orang tua Jiang untuk mengambil uang itu. Tentu saja orang tua Jiang kaget, mengapa Su Hong yang datang mengambil uang? Su Hong bilang adik iparnya itu malu datang untuk mengambil uang pinjaman. Dia minta aku mengambil uangnya. Tapi orang tua Jiang menolak memberikan uang itu dan akhirnya Su Hong pulang dengan tangan kosong. Sementara itu agar keluarga Jiang tidak curiga, dengan menggunakan HP Jiang, Su Hong mengirim pesan, "Aku sudah tobat dan pergi mencari kerja ke kota lain dan akan kembali kalau nanti sukses. Kalian jangan mencariku." Su Hong juga mengirimkan pesan yang sama kepada Ling, istri Jiang. Waktu pun terus berlalu. Tidak seorang pun tahu Jiang sudah lama mati. Demikianlah Su Hong melanjutkan hidup dengan tenang. Tapi anehnya, setelah berhasil membunuh Jiang, tampaknya Su Hong jadi ketagihan melakukannya lagi pada tahun 2005. Kali ini korbannya juga saudaranya sendiri, yakni Li Ying, istri adiknya. Saat itu Li Ying yang bekerja di kota pulang ke desa. Dia melepas rindu pada dua anak yang dititipkannya sementara pada Su Hong. Li Ying juga minta Su Hong mengembalikan uang yang pernah dititipkannya pada Hong sebesar 30 juta. Su Hong mengatakan uang itu telah habis digunakan untuk biaya hidup anak-anak Li Ying selama dititipkan padanya. Li Ying marah. Pecah pertengkaran hebat di antara keduanya. Li Ying terus mendesak Su Hong mengembalikan uangnya. Su Hong geram. Dia muak pada Li Ying yang pernah dia pergoki melakukan hal mesum dengan pria lain di rumah. Dia merasa Li Ying tak berguna dan tak pantas meminta kembali uang yang dititipkan itu sebab Li Ying adalah istri dan ibu yang buruk. Demikianlah ketika Su Hong dan Li Ying berdua di rumah dan anak-anak tengah tidur, Su Hong menjerat leher Li Ying yang sedang rebahan karena sakit flu. Su Hong lantas memasukkan jasad Li Ying ke lubang tempat penyimpanan sayur di bawah tanah. Untuk menyamarkan bau busuk, dia membuang sampah, sayur-sayur busuk, dan kotoran di tempat penyimpanan itu lalu menutupnya rapat-rapat. Selanjutnya Hong menulis surat seolah-olah dari Li Ying dan mengatakan Li Ying pergi kabur bersama kekasihnya. Dengan menggunakan HP Li Ying, Su Hong kemudian mengirim pesan kepada keluarga Li Ying dan mengatakan dirinya memutuskan pergi dengan pria lain dan tidak akan kembali lagi. Ketika si adik menanyakan keberadaan istrinya Li Ying, Hong berkata, "Istrimu meninggalkan surat dan bilang dia kabur dengan pacarnya. Dia tidak mencintaimu lagi." Sejak kejadian itu, tak seorang pun mencari Li Ying, termasuk keluarganya, karena mereka malu atas kelakuan Li Ying yang telah mencoreng nama baik mereka. Demikianlah bulan dan tahun berganti. Pada 2008, ayah Su Hong meninggal dunia. Bersamanya, terkubur pula selamanya rahasia tempat pembuangan jasad Jiang, korban pertama Su Hong.
Apakah aksi gelap Su Hong berhenti? Tidak, dia semakin berani membunuh. Di awal tahun 2010, seorang keponakan Su Hong jatuh sakit dan harus dioperasi. Su Hong yang tidak punya uang banyak, pusing memikirkan biaya pengobatan si keponakan. Hong pun mendatangi orang terkaya di desa. Seorang pria, sebut saja namanya Liu Dua. Liu Dua sebenarnya sudah lama naksir Hong. Dan begitu Hong menemuinya minta pinjaman sebesar 20 juta, dia memaksa Hong melayani nafsu bejatnya. Meski dalam hati marah, Hong pasrah demi mendapat pinjaman uang untuk kesembuhan keponakannya. Karena kesulitan membayar utang, Hong pun selanjutnya terpaksa berkali-kali melayani nafsu Liu Dua. Ketika kemudian keponakannya yang lain sakit, Su Hong lagi-lagi berniat meminjam uang. Tapi kali ini dia tidak berani meminjam ke Liu Dua yang bejat. Dia meminjam ke Liu Satu, kakak Liu Dua. Liu Satu sudah berusia 60-an, jadi Hong yakin pria itu sudah tidak punya nafsu bejat seperti sang adik. Namun ternyata sama saja. Liu Satu memaksa Hong melayani nafsu birahinya. Kalau tidak, aku tidak akan memberimu pinjaman 10 juta. Betapa marah Hong, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena butuh uang. Dia pun pasrah ditiduri si tua Liu Satu. Pada April 2010, si tua datang menagih utang pada Su Hong. Seperti biasa, dia minta jatah. Su Hong pura-pura menyambut dengan manis dan menawarkan obat kuat berbentuk pil, supaya kau hebat diranjang. Dengan senang hati, Liu Satu menelan pil itu. Dia tidak tahu Hong telah menumbuk obat tidur dan memasukkannya ke dalam pil itu. Begitu Liu Satu tertidur, Su Hong mencekiknya hingga tewas, lalu membungkus jasadnya dengan sprei dan membuangnya ke lubang penyimpanan sayur di bawah tanah. Kini Su Hong terbebas dari utang dan dari nafsu bejat Liu Satu. Namun tiba-tiba dia ingat dirinya juga berutang kepada Liu Dua, adik Liu Satu. Su Hong pun memutuskan melenyapkan Liu Dua selamanya dari muka bumi. Dia undang Liu Dua datang ke rumah. Hal yang sama dilakukannya pada pria itu. Setelah memberinya obat kuat yang sebenarnya adalah pil tidur, dia cekik Liu Dua hingga tewas dan memasukkan jasadnya ke lubang penyimpanan sayur di bawah tanah. Sementara itu, keluarga Liu mencari-cari 2 anggota keluarga mereka yang hilang dan akhirnya melapor kepada polisi. Begitu mendengar keluarga Liu telah melapor kepada polisi, Su Hong dengan menggunakan HP milik Liu Dua segera mengirim pesan kepada keluarga Liu. Pesan itu berisi pengakuan Liu Dua bahwa dia dan Liu Satu bertengkar yang berakhir dengan terbunuhnya Liu Satu. Liu Dua mengatakan dia telah melarikan diri karena takut ditangkap polisi. Pesan lewat HP itu disampaikan keluarga Liu kepada polisi. Polisi membandingkan isi pesan tersebut dengan pesan-pesan Liu Dua lainnya. Terdapat perbedaan mencolok. Selama ini Liu Dua selalu menulis pesan penuh typo. Tapi mengapa pesan kali ini begitu rapi tanpa kesalahan apapun? Polisi curiga bukan Liu Dua yang mengirim pesan, melainkan orang lain yang merupakan pembunuh Liu bersaudara. Polisi kembali menanyai keluarga Liu tentang orang-orang yang pernah berhubungan dengan Liu Satu dan Liu Dua. Keluarga menjelaskan keduanya pernah meminjamkan uang kepada seorang wanita bernama Su Hong. Nama Su Hong tertera dalam buku catatan para peminjam milik Liu bersaudara. Polisi pun mendatangi Su Hong dan menanyainya. Tapi Su Hong mengaku tidak tahu menahu tentang hilangnya Liu bersaudara. Untuk membuktikan perkataan Su Hong, polisi menggeledah kediamannya. Mereka menemukan lubang penyimpanan sayur bawah tanah yang berada di halaman rumah. Ketika mereka memeriksa lubang itu, mereka menemukan bukti mengerikan, 3 kerangka manusia. Su Hong tidak berkutik. Bukti ada di depan mata. Dia tidak bisa mengelak lagi dan mengatakan dialah si pembunuh. Berdasarkan hasil tes DNA, 2 kerangka laki-laki terbukti merupakan Liu bersaudara, tapi tidak diketahui kerangka yang satunya lagi. Kabar tentang penemuan 3 kerangka di halaman rumah Su Hong segera tersebar luas. Mendengar hal itu, keluarga Li Ying yang selama ini kehilangan Li Ying melapor kepada polisi. Mereka menjelaskan, di tahun 2005, Su Hong mengatakan Li Ying telah meninggalkan surat yang mengatakan Li Ying kabur dengan pacarnya dan tidak akan kembali lagi.
Polisi pun melakukan tes DNA terhadap kerangka yang satunya dan terbukti kerangka itu adalah Liying. Su-hong mengaku melakukan pembunuhan pertama di tahun 2003 dan korbannya adalah Jiang, suami adiknya Ling. Menurut Su-hong, pembunuhan pertama tidak disengaja sebab dia mempertahankan diri karena Jiang menyerangnya dengan pisau. Su-hong juga mengaku dia tidak tahu apa yang terjadi pada jasad Jiang sebab ayahnya yang membuang dan membereskannya. Tercatat dalam kurun waktu 7 tahun, Su-hong telah membunuh 4 orang yang dilakukannya sejak 2003 hingga akhirnya terungkap di tahun 2010. Di tahun 2012, pengadilan menjatuhkan vonis mati pada Su-hong yang dengan keji telah melakukan pembunuhan berantai yang menelan 4 korban. Su-hong berharap sebelum dieksekusi, dia bisa bertemu anak dan 3 keponakan yang selama ini diasuhnya. Mereka semua telah meninggalkan desa karena malu dengan kejahatan yang dilakukan Su-hong. Su-hong mengaku selama ini dia susah tidur karena memikirkan perbuatannya. Dia juga menjadi perokok berat. Namun begitu ditangkap, dia akhirnya bisa tidur dengan tenang setelah bertahun-tahun menderita insomnia. Orang-orang desa yang mengenal Su-hong sebagai sosok baik sulit menerima kenyataan wanita itu bisa bertindak begitu keji. 2 keponakannya pun tidak menyangka bibi Su-hong yang mereka sayangi dan mereka panggil mama ternyata merupakan pembunuh ibu kandung mereka. Su-hong dianggap memiliki 2 wajah. Di satu sisi dia dikenal seperti malaikat putih tanpa sayap yang dengan penuh kasih sayang mengurus ayah, anak, dan 3 keponakannya. Namun di sisi lain, dia ternyata merupakan malaikat hitam yang telah menghilangkan 4 nyawa yang merupakan saudara dan orang-orang yang dikenalnya. Su-hong mengaku tidak menyesal. Menurutnya, korban-korbannya pantas mati. Dia menantang agar dirinya juga segera dieksekusi mati. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.